Never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi juga segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita cek and recheck lagi seperti biasa ya. Kita buka-buka lagi ya. Saya sebenarnya di video-video saya selalu informasikan dari apa yang saya temukan, dirangkum ya. Artinya dirangkum tuh dari cuitan siapa yang kira-kira ada relevansinya apa yang disampaikan dengan fakta yang ada sebagai acuan juga. Jadi saya baca, artinya saya bisa menjelaskan. Kadang-kadang kalau ngomong tanpa acuan atau patokan kan ngawur jadi kemana-mana gitu teman-teman ya. Insyaallah mudah-mudahan kita belajar bersama-sama. Saya juga mengajak teman-teman, yuk kita pantau sama-sama pergerakan ya, perjalanan Pi Network sampai saat ini sejauh mana dan seperti apa. Selalu saya katakan memang ini berbeda ya, Pi Network ini berbeda dari kripto lain, dan utilitasnya juga belum ada dalam sejarah. Yang sebelum mainnet itu sebegini banyaknya utilitas ya. Jadi betul-betul sebelum mainnya, tetapi sudah ribuan utilitasnya yang siap dijadikan underlay. Itu luar biasa. Jadi Pi Network ini ya berbeda lah artinya dengan prepare project lain. Banyak yang menggunakan sistem ICO ya, ada juga yang menggunakan IDO. Nah untuk Pi Network hal seperti itu pun tidak digunakan, konsensusnya berbeda seperti itu. Jadi banyak yang utilitasnya dibangun justru pasca mainnet. Jadi mainnet dulu, nah value sudah masuk tuh, bursa sudah terima, tetapi pembangunan daripada penambahan ekosistemnya, utilitas untuk menjalankan atau roda ekosistemnya itu setelah mainnet tuh ada banyak kan gitu. Ada juga yang sebelum tapi tidak banyak. Nah ini masalahnya berbeda sendiri ya, belum ada dalam sejarah ribuan utilitas yang siap mendukung sebuah project yang belum mainnet. Kan it's great ya, luar biasa gitu. Makanya patut bersyukur kita ada di dalamnya teman-teman ya. Jadi masalah value, saya jangan nanya saya deh, angkat tangan saya nggak tahu value-nya nanti berapa ya. Yang pasti Core Team selalu bilang ini bukan uang gratis. Artinya bahasa uang gratis itu ya memang ini bukan uang. Jangan disalahartikan. Kalau diklaim ini uang, itu kan berarti arahnya ke uang sebuah negara atau uang kartal atau uang fiat kan gitu. Ini bukan gitu. Makanya nanti kita lihat, karena memang ini punya ekosistem sendiri, punya ekologi sendiri. Makanya sebelum mainnet pun ribuan utilitas, luar biasa. Kita butuh apa di sana? Jadi kasarnya utilitas itu sendiri memenuhi segala kebutuhan kita ya. Kita artinya justru malah seolah-olah nih ya, seolah-olah kita berpindah gitu loh, berpindah dunia dari yang awalnya transaksi membutuhkan uang fiat dan sebagainya, tetapi di sini kita dibekali dulu nih dengan mining nih, dengan nambang ini. Nanti di dalamnya itu lengkap utilitasnya. Anda butuh mobil ya tinggal tuker. Anda butuh rumah ya udah tinggal tukar. Anda butuh makanan, butuh pakaian, butuh apa segala macam, elektronik, kecantikan, pendidikan ada di dalamnya. Jadi apa yang Anda butuhkan sudah ready semua. Nah tapi nggak pakai uang fiat di sini kan gitu. Ini ekologi baru. Kalau ekologi lama ya seperti kita biasa ya, belanja ke warung sebelah, kalau nggak ada uang yang ngutang kan kan gitu. Nah itu ekologi biasa ya. Tapi kalau ini kan berbeda. Jadi nah tergantung pionir ini sejauh mana persiapannya, sejauh mana persiapan dan memahaminya begitu. Baik teman-teman, ini yang pertama dari P Moonbird ya. Dia mengatakan waktu Pi Hackathon yang ditetapkan oleh Pi Core Team akan berakhir pada 28 bulan Februari 2023. Artinya berarti 28 besok lusa ya, 3 hari lagi ya.
ekosistem Pi saat ini memiliki ratusan program utilitas. Setelah mainnet, ya ini yang mungkin sudah terhubung SDK-nya memang sudah ratusan. Artinya begitu. Jadi bukan hanya puluhan lagi. Banyak kan project-project lain yang baru 30-40 utilitas saja dia langsung mainnet gitu. Ya open mainnet. Tapi kalau Pi Network itu tidak. Nah, bahkan yang sudah terdaftar pun walaupun belum fix gitu loh SDK-nya dan lain sebagainya, mereka udah mencapai luar biasa ribuan gitu. Tapi yang sudah ini yang sudah fix ini kan masih terhitung ratusan, tetapi sudah fix semua gitu. Tinggal kita nanti gunakan saja ya. Setelah mainnet jaringan Pi resmi dibuka, mereka akan mendukung sirkulasi seluruh sistem dan membangun lebih banyak dApps ya. Artinya nanti platformnya itu ketika open mainnet semua serempak running ya. Open mainnet hari ini ada yang memang running per hari ini juga langsung barang, ada yang besok mungkin. Misalkan di Indonesia ada apa? Ada properti, ada apa kemarin tuh showroom ya, showroom gitu kan. Misalkan, nah itu tidak serta-merta hari ini open mainnet langsung hari ini meluncur misalkan ke showroom gitu ya. Wah gue punya ini nih, punya 10.000 nih, wah punya 20.000 nih gitu. Jadi tidak seperti itu. Artinya kita lihat satu-satu ya, mana yang sudah running, mana yang sudah fix, SDK-nya sudah oke. Kita langsung kalau memang bisa didatangin dengan offline untuk melakukan transaksi menggunakan Picoin ya kenapa tidak nantinya gitu ya. Dan ini memang yang utama yang dibikin circle ya. Nah artinya main circle ini adalah lingkaran utama itu memang patokannya adalah hackathon. Dari hackathon, platform hackathon inilah yang dibuat main circle. Kenapa? Karena memang itu menjadi tolak ukur barometer nantinya untuk menjaga stabilitas di ekosistem, di ekologinya Pi Network gitu. Jadi kalau untuk tambahan bukan tidak ditampung terus, tak berhenti. Bahkan sekarang ada website baru teman-teman ya, website baru untuk pionir dan pengembang yang namanya pinet.com ya. Nanti next video kita bahas pinet.com apa aja isinya di dalam karena itu penting dan itu sebetulnya dari nol sampai saat ini ada di sana. Kalau mau kita pahami kita pelajarin, tetapi tidak cukup 1-2 video ya, artinya akan berkelanjutan. Makanya saya itu next nanti dulu ya, karena memang banyak banget bahasan di sana mulai memahami Pi Network itu sendiri. Jadi urutannya itu dari dasar sampai ketemu mainnet itu ada di pinet.com ya. Kalau mau baca teman-teman, tapi kalau ada yang malas baca dan memahami ya saya pasti insya Allah saya bantu lah. Artinya saya bantu jelaskan ulang gitu ya. Oke, ini dari Pimunbird ya tentang hackathon bahwa akan berakhir tanggal 28, berarti 3 hari lagi. Karena memang jadwalnya sih seperti itu. Namun tanggal 1 Maret ini informasinya ada sesuatu ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin dari core team langkah yang menuju signifikan gitu. Kendatipun masalah tanggal 14 Maret itu yang saya tahu adalah P-Day 1 ya. Gitu. Saya belum dapat informasi untuk mainnet teman-teman. Jadi teman-teman kan ada isu bakalan pasti segala macam. Ya saya juga berharap secepatnya lah seperti itu. Namun tidak dijadikan artinya sebuah kepastian karena belum ada informasi dari core team. Kita kan memang komandan kita core team. Nah, komandan kita tuh core team teman-teman. Itu jangan siapa-siapa. Nggak ada tuh komandan di luar core team ya. Jadi kita nunggu komando aja dari core team A ya, kita ikutin A. Dari komandan B ya, kita B gitu ya. Seperti itu. Ini dari Pimunbird ya. Oke, kita lanjutkan ini dari Pi Network Crypto Investigator ya. Ini moderator negara China. Isn't it great that Pi is listed on the Forbes magazine section? Jadi dia katanya ini luar biasa, bukan hal yang bukan hal yang kecil lah ya sebetulnya. Forbes ini kan majalah bisnis ya, yang saya tahu majalah bisnis di USA Amerika, apapun jenis bisnisnya ada di Forbes, penjelasan masalah aset ya, kemudian fluktuasi pasar dan lain-lain analisa itu di Forbes lengkap. Nah di sini makanya dia bilang Pi Network ini
ada terdaftar atau akan tertera di Forbes Magazine, katanya di majalah Forbes. Nah, segera katanya soon Nicholas and Dr. Fan, the founders of Fan Network, will be on the cover of Forbes Magazine. Jadi segera Nicholas dan Dr. Cheng Dao Fan itu sebagai pemilik Pi Network akan berada di cover majalahnya Forbes. Amin. Tapi ini ketika ini informasi seperti ini ada ya ke kita, sampai saya jadi teringat dengan teman-teman, mungkin ada yang pernah ngelihat kartun Simpson ya, yang di kereta api memegang buku itu kan, covernya Nicholas, tapi saya lupa itu majalahnya majalah Forbes apa bukan ya, tapi yang jelas itu ada cover. Nah ini kan kalau memang terjadi, itu akan terjadi lagi tuh Simpson ya di tahun ini katanya gitu kan, di sini makanya dibilangnya and the Nobel Prize in Economics in 2023 is likely to be their husband and wife. Jadi di sini katanya dan Nobel daripada tuh penghargaan ekonomi tahun 2023 itu akan tersematkan mungkin untuk sepasang suami istri ya, husband and wife ya, P. Cortin. Ya mudah-mudahan kalau memang itu terjadi ya, artinya kita punya nilai plus ke depan. Karena ada beberapa bidang yang tidak masuk di proyek kripto yang ada sebelumnya, tetapi ternyata masuk di Pi Network. Contoh proyek-proyek di luaran sana yang sifatnya offline, yang awalnya tidak pernah menyentuh dunia kripto, tetapi saat ini dengan adanya Pi Network malah mereka mencoba mampirlah atau datang seolah-olah ingin terintegrasi dengan Pi Network. Itu banyak perusahaan yang seperti itu. Perusahaan yang awalnya tidak pernah bekerja sama dengan sebuah developer project kripto itu sebelumnya belum, tapi pas ketika Pi Network ini banyak gitu loh. Nah ini yang saya melihat, oh ini artinya effortnya berbeda, dan memang kita coba dilihat dari visi misi core team lah ya. Memang jelas-jelas ini berbeda ya, berbeda walaupun ada ada yang seolah-olah pengertian daripada visi misinya arahnya seakan-akan mirip gitu ya. Tapi Pi Network ini saya melihatnya memang luar biasa, beda aja gitu, beda. Jadi tujuannya ini berbeda dan aplikasinya itu luar biasa. Contoh ketika memang developer lain kemungkinan besar kalau sudah datang 10-20 exchanger yang siap ini mungkin tergiur juga untuk segera open firewall, tapi kalau untuk Pi Network no, thank you for that. Gila ya gitu. Makanya ini luar biasa ketegasan daripada core team. Demi apa? Sebenarnya yang saya lihat adalah demi pionir teman-teman, tak ada lain, demi pionir ya. Karena kenapa? Karena kita lihat tujuan adalah agar merata sampai ke setiap masyarakat. Yang diimpikan itu adalah orang ngobrol di warkop, orang ngobrol dimanapun itu tak lepas daripada Pi, baik itu transaksinya ataupun obrolannya, kan itu impian mereka itu, core team itu ya. Gitu. Ini informasi dari moderator, salah satu moderator Pi Network ya, tentang majalah akan terpampangnya Nicholas dan Cheng Dao Fan. Ya kita doakan saja ya, nanti juga pasti ada lah informasi dipampang ya. Tapi sekarang kan mungkin belum ya, baru mau informasi bocorannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini dari Web 3.0 Revolution. Nah di sini katanya a computer school in South Korea accept Pi coin for tuition Pi payment ya, fee payment. Artinya di sini katanya pendidikan komputer semacam, mungkin itu kursus atau legal, saya nggak tahu ya legalitasnya. Tapi ini di Korea Selatan katanya menerima pembelajaran komputernya itu, sekolah komputernya itu dengan koin Pi. Ngeri ya. Namun di sana sudah dipatok. Jadi pendidikan di sana 1 Pi itu $100 di sekolah itu. Jadi kalau misalkan bayaran mungkin per bulan $500, berarti 5 koin Pi. Yaitu di salah satu pendidikan komputer, tapi tidak semua. Nah ini kan implikasinya sudah banyak teman-teman.
ke apa namanya hal-hal yang sebelumnya justru tidak sampai seperti ini. Open paymentnya dengan koin ini tidak sampai seperti ini. Ini salah satu contohnya bahwa pendidikan ya, kemudian apalagi yang ingin seolah-olah sudah siap diintegrasikan dengan Pi Network gitu. Contoh ya seperti ini dunia pendidikan loh gitu, belum restoran, belum rokok, toko apa dan lain sebagainya, itu luar biasa. Nah, ini salah satu bukti ya teman-teman ya, informasi dari Web 3.0 Revolution. Oke, next. Di Pi Network Academy, di sini dia bilang ketika mainnet terbuka diaktifkan, apa yang akan terjadi? Banyak pasti bisnis dan perusahaan di seluruh dunia akan berintegrasi pada sistem blockchain Pi dengan banyak industri berada di semua bidang dunia seperti pendidikan, perbankan, perawatan kesehatan, keuangan, makanan. Pendidikan tadi contohnya sudah ada walaupun belum open mainnet, apalagi kalau udah open mainnet bagaimana coba? Ya, pendidikan. Kemudian perbankan, jelas perbankan itu ada memang yang sudah siap, mereka ingin terintegrasi untuk nantinya bahan mempiatkan atau mengkartalkan. Perawatan kesehatan, jelas banyak di Korea perawatan kecantikan yang sudah menerima pembayaran masalah koin Pi ini ya, mereka menerima keuangan, makanan dan lain-lain lah, artinya sudah tak terhitung. Makanya bagaimana artinya ketika sudah open mainnet, apa yang akan terjadi? Saya rasa ini udah nggak ketampung nanti. Jadi ramenya itu luar biasa, bukan hanya satu negara. Ya kita lihat aja nanti, karena memang saya kan pernah bilang bahwa project ini berbeda, walau bagaimanapun berbeda. Jadi ketika anggaplah ekosistem ini udah mulai hiruk pikuk ya. Hiruk pikuknya ekosistem ini sudah terlihat dan mulai banyak yang menjalankan di enclosed mainnet ini. Bayangkan kalau setelah open mainnet apa yang akan terjadi, kan gitu teman-teman ya. Gitu. Oke, next teman-teman, ini dari Pi Network Dwi 2421633 ya. Dia mengatakan bahwa bank telah diintegrasikan ke dalam Pi blockchain. Ini telah lagi bahasanya teman-teman, bukan akan loh ya, telah, tentang kehebatan proyek jaringan Pi. Jaringan Pi mengintegrasikan solusi konversi mata uang global pada Pi blockchain, siap menjadi mata uang bersama ekonomi global. Nah, jadi memang sudah lama ya, saya juga sempat di video sebelumnya membahas ya, artinya bedanya ini Pi Network dengan cryptocurrency dengan Bitcoin juga memang memiliki perbedaan ya, walaupun teknologi yang digunakan sama, tetapi memiliki perbedaan teman-teman, dari mulai tujuannya juga dan lain sebagainya. Apakah mungkin Pi Network ini penyempurnaan dari Bitcoin atau bagaimana? Banyak juga yang spekulasinya ke sana ya. Tetapi kan setiap project memang ada white paper sendiri, ada landasannya sendiri teman-teman ya. Tapi walau bagaimanapun kita berdoa saja, karena di sini dibilang bank telah diintegrasikan, telah artinya gini teman-teman, sudah lama sejak beberapa tahun yang lalu ya, dari 1-2 tahun yang lalu lah teman-teman mungkin pernah tuh yang namanya di perbankan, ketika teman-teman nge-save nomor itu kan, nge-save nomor customer service itu ada tertera logo Pi. Nah itu memang jujur aja teman-teman ya, kalau laporan teman-teman saya sih banyak banget yang memang real, betul itu ada. Tapi saya pribadi memang entah mungkin handphonenya atau gimana gitulah, malum lah handphone cangon ribet ya jadi nggak ada sih memang gitu kan. Tetapi banyak teman-teman yang betul-betul memberikan bukti nyata sama saya, bahkan langsung ketemu nih, lihat nih kata dia kan gitu, memang betul gitu. Jadi artinya di belakang layar, saya selalu bilang di video sebelumnya juga, di belakang layar pergerakan perbankan ya, tentang masalah perekonomian di dunia ini yang menyangkut hubungan antar negara juga kita nggak pernah tahu kok. Kalau kita orang awam, masyarakat biasa itu, kita nggak akan pernah tahu apa yang mereka lakukan di belakang. Persiapan apa nantinya ya kan, nggak mungkin juga digembar-gembor dari awal gitu loh. Banyak yang memang ya senyap. Langkah saya selalu bilang ya, ini langkah di belakang itu, langkah senyap itu udah pasti ada. Nanti ketika dibuka barulah mereka mengumumkan satu sama lain. Ini yang kita nggak pernah tahu gitu. Jadi
kalaupun memang ada ya integrasi dengan perbankan, ya berarti seperti yang video-video sebelumnya itu banyak di Cina ya, bank ini mendukung, bank itu mendukung, sudah siap mempiatkan dan sebagainya. Saya sih ada beberapa informasi dan saya percaya itu ya, dan saya percaya itu bahwa itu ada terjadi gitu loh. Jadi bukan hanya sebatas katanya kabar angin gitu loh. Dan sekarang ini akun Pi Network juga dalam ceritanya melampirkan ini dari tracingnya GitHub ya, di sini Federation servernya. Nah, di sini sudah ada. Terlebih kalau misalkan memang ini nanti real dengan Bank Dunia, wah ini akan luar biasa lagi teman-teman ya. Tapi ya nggak usah terlalu jauh dulu teman-teman, yang penting kita pantau proyeknya lancar ya, saling support, saling kasih semangat bahwa ini adalah ada harapan ya. Masalah value berapapun itu kita syukuri, kita nggak pernah tahu value berapa, namun artinya kita melihat dari yang sudah terbangun, konstruksinya aja dulu ya. Kalau konstruksinya kecil satu lantai ya otomatis harganya juga ketebak, pasti harga satu lantai. Kalau konstruksinya misalkan 27 lantai satu gedung ya, seperti hotel ya, itu kan beda. Harga rumah satu dengan 27 lantai kan berbeda. Nah, kita nggak tahu value-nya berapa, namun kita lihat dari konstruksi yang sudah terjadi, utilitasnya, ekosistem yang sudah jalan, itu aja. Namun berapanya nggak ada yang tahu sama sekali, termasuk saya pribadi ya. Kita berdoa saja, mudah-mudahan ini yang terbaik buat masa depan kita, amin ya rabbal alamin. Baik, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.